saya akan menjelaskan tentang pengertian syirkah. Dasar syirkah terdapat dalam Quran Surah Syad ayat 24, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum ma hum. Yang artinya, sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh, dan amatlah sedikit mereka itu. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, asalkan dilakukan dengan jujur dan adil. Pengertian syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dan memperoleh keuntungan bersama. Dalam syirkah, modal, tenaga, atau keahlian dapat digabungkan. Kemudian, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Contohnya, dua orang membuka usaha makanan bersama, menggabungkan modal, lalu keuntungan dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Baik, ini saya sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan tentang pengertian syirkah amlak. Sebelumnya saya akan mentafsirkan surat Al-Kahfi ayat 79 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Amma safinatu fakanat limasakinna ya'maluna fil bahri fa'aratu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'budu kulla safinatin wasba. Artinya, adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang mengambil setiap perahu secara paksa. Lanjut pada pengertian syirkah amlak. Syirkah amlak adalah kepemilikan bersama atas suatu harta yang terjadi tanpa akad usaha. Kepemilikan bersama ini dapat muncul karena warisan, hibah, atau pembelian secara bersama-sama. Jenis syirkah amlak terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirkah amlak ijbariyah dan syirkah amlak ikhtiyariyah. Syirkah amlak ijbariyah yaitu kepemilikan bersama yang terjadi secara otomatis, contohnya seperti harta warisan. Syirkah amlak ikhtiyariyah yaitu kepemilikan bersama yang terjadi karena kesepakatan para pihak, seperti membeli tanah atau rumah secara patungan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya masalah syirkah, lebih tepatnya di macam-macam syirkah ya. Mungkin teman-teman sudah mendengar penjelasan sebelumnya tentang macam-macam syirkah itu. Ada syirkah amlak dan juga ada syirkah ukut. Dan sebelumnya syirkah amlak mungkin sudah dijelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang syirkah ukut ya. Dasar syirkah ukut itu, teman-teman, itu ada dalam surah An-Nisa ayat 12. Nah, itu dari tafsirannya. Saya tidak akan membacakan secara penuh ayat dari surah An-Nisa tersebut. Cuma saya akan langsung memaparkan tentang penafsiran dari ulama sehingga dia jadikan dasar sebagai landasan syirkah ukut. Dalam potongan ayat tersebut itu ada lafaz fa'in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'u fis sulus. Jadi ketika saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka sama-sama dalam pembagian yang sepertiga itu. Nah, sebenarnya dalam ayat ini itu membahas tentang pembagian ahli waris. Nah, itu dijelaskan ketika ada saudara-saudara seibu yang lebih dari satu orang, maka mereka sama-sama dalam pembagian yang sepertiga. Jadi mereka itu mendapatkan pembagian sepertiga dari harta
harta warisan. Nah, kalau lebih dari satu orang dari saudara seibu itu mereka sama-sama dalam harta yang sepertiga itu. Nah, dari potongan ayat ini itu yang dijadikan landasan ataupun dijadikan dasar dari syirkah ukut seperti itu. Mungkin teman-teman timbul pertanyaan apa itu syirkah ukut? Mungkin dari sebagian sudah ada yang tahu dan sebagian mungkin tidak ada yang tahu seperti itu. Syirkah ukut itu adalah kerjasama di antara dua orang atau lebih yang mana mereka menggabungkan harta mereka ataupun modal mereka yang mana dikelola untuk dijadikan sebuah usaha ataupun dijadikan bisnis yang nanti labanya itu dibagi di antara setiap pihak seperti itu. Dan laba tersebut itu sudah disepakati di awal. Contoh, satu pihak mendapatkan 45% dari laba dan pihak yang lain mendapatkan 55% dari laba. Jadi ketika nanti laba itu ada, maka dibagi sesuai yang sudah disepakati seperti itu. Nah, syirkah ukut ini juga ada pembagiannya teman-teman. Yang pertama itu adalah syirkah inan, yaitu kerjasama antara dua orang ataupun lebih, yang mana mereka menggabungkan di antara hartanya ataupun modalnya untuk dikerjakan secara bersama-sama dan nantinya labanya dibagi kepada setiap pihak seperti itu. Dan syirkah inan ini adalah syirkah yang sering diterapkan dalam berkongsi ataupun bekerja sama. Kenapa? Karena dalam syirkah inan ini tidak disyaratkan harus ada kesamaan dalam modal dan pengolahannya. Jadi bisa saja salah satu pihak itu modalnya lebih besar daripada pihak yang lain, ataupun salah satu pihak itu pengolahannya itu lebih besar daripada yang lain. Yang kedua itu adalah syirkah mufawadhah, yaitu kerjasama antara dua orang ataupun lebih yang mana itu semuanya sama-sama, baik itu dari modalnya harus sama, artinya 50-50, ataupun pengolahannya harus sama. Jadi tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil dalam pengolahannya, dan juga agamanya harus sama. Kalau orang muslim ya orang muslim sesama orang muslim, dan juga labanya harus sama. Jadi labanya harus 50%. Bedanya dengan akad syirkah inan, dalam syirkah inan tidak ada seperti itu. Jadi kalau semisal ada orang muslim yang bekerja sama dengan orang Kristen, itu boleh-boleh saja dalam syirkah inan seperti itu. Sedangkan dalam syirkah mufawadhah itu tidak boleh. Cuma kedua syirkah ini, yaitu syirkah inan dan juga syirkah mufawadhah, itu juga sama-sama disebut sebagai syirkah amwal. Kenapa kok disebut syirkah amwal? Karena poin dari kerjasama di antara kedua syirkah ini itu adalah berupa harta. Makanya disebut syirkah amwal. Nah, pembagian yang ketiga dari syirkah ukut itu adalah syirkah abdan, ataupun juga disebut dengan syirkah amal, ataupun syirkah kerja seperti itu. Apa itu syirkah abdan? Yaitu kerjasama antara dua orang ataupun lebih, yang mana kerjasamanya ini adalah dalam sebuah pekerjaan seperti itu. Dalam sebuah pekerjaan yang nantinya ketika menghasilkan laba itu dibagi di antara kedua belah pihak. Contoh, kerjasama antara sesama penjahit. Jadi antara penjahit satu dengan penjahit yang lain itu sama-sama bekerja sama dalam pekerjaannya, sehingga nanti ketika menghasilkan laba itu dibagi di antara keduanya. Ataupun kerjasama antara penjahit dengan dokter, ataupun kerjasama antara pembuat makanan dengan penjual toko seumpama seperti itu. Intinya dalam syirkah abdan ini adalah kerjasama itu berupa pekerjaan, bukan berupa harta. Artinya mereka bekerja sama dalam sebuah pekerjaan, sehingga nanti laba ketika menghasilkan labanya itu dibagi dua seperti itu. Itu kalau syirkah abdan. Nah, yang terakhir dari pembagian syirkah ukut itu adalah syirkah wujud. Apa itu syirkah wujud? Syirkah wujud itu adalah kerjasama antara dua orang ataupun lebih, yang mana mereka itu memiliki nama baik di mata masyarakat dengan bekerja sama dengan cara mereka membeli sebuah barang secara kredit kemudian dijual secara tunai, yang mana nanti ketika menghasilkan labanya itu dibagi di antara kedua belah pihak seperti itu.
Jadi ini bukan tentang harta, bukan tentang pekerjaan, akan tetapi dalam popularitas seperti itu, ataupun nama baik seperti itu. Itu kalau syirkah wujud. Sebenarnya dalam pembagian syirkah ukur itu ada yang membagi menjadi 6 sebenarnya. Cuma kami mengambil dari yang mayoritas saja, yaitu ada 4 pembagian dari syirkah. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya, dan saya yakin bahwa penjelasan saya itu masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Terakhir, syarat-syarat syirkah. Syarat pertama dalam syirkah adalah objek yang dijadikan akad harus jelas dan dapat diwakilkan oleh para pihak yang bekerja sama. Selain itu, pembagian keuntungan harus ditentukan dan disepakati bersama sejak awal akad agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Modal yang digunakan dalam syirkah harus berupa harta yang sah dan memiliki nilai. Modal tersebut juga harus sudah ada ketika akad berlangsung, baik jumlah modal yang diberikan oleh masing-masing pihak sama maupun berbeda. Dalam syirkah mufawadah, setiap pihak diwajibkan memiliki modal yang sama serta hak dan tanggung jawab yang setara. Kerjasama ini juga dapat mencangkup berbagai kegiatan usaha atau perdagangan yang diperbolehkan dalam Islam. Menurut Idris Ahmad, syirkah harus dilandasi dengan adanya izin dari seluruh anggota kepada pihak yang mengelola harta, adanya rasa saling percaya antar pihak, serta percampuran modal hingga menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dibedakan lagi kepemilikannya. Sementara itu, ulama Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad syirkah harus memenuhi syarat sebagai orang yang merdeka, telah baligh, dan memiliki kecakapan dalam mengelola harta. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, akad syirkah dapat berlangsung secara sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Sekian, terima kasih.